atau gentleman agreement ya, kalau jadi presiden harus Islam, nggak ada peraturannya seperti itu. Kita Bhinneka Tunggal Ika, apapun orang Cina. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Robert. Ya, selamat malam Indonesia. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, memang pembicaraan kita sepertinya selalu dengan persoalan-persoalan agama Pak ya. Tapi memang itu yang menjadi produk daripada orang-orang di Indonesia, dan sebenarnya ini dari pemerintah Pak. Jadi kalau tadi bicara soal hukum di Indonesia, memang itu sengaja diatur demikian supaya mereka dengan gampang untuk mengontrol orang-orang lain. Dan agama yang dipakai sebagai tunggangan atau lacuran politik mereka. Jadi dalam hal ini ya memang kita harus berani untuk menuntut seperti Jokowi. Jadi harus tegas dong. Jadi jangan hukum itu hanya diberlakukan kepada kelompok lemah. Kan kita bisa melihat dari dulu, FPI itu mereka bisa berkembang karena ada dukungan-dukungan daripada pemerintah. Jadi sebenarnya kalau dia dibubarkan, gampang saja, kan berlawanan dengan angkatan, kan ada senjata, masa mereka nggak bisa diamankan atau ditumpas. Tapi kita nggak bodoh melihat ini sebagai suatu pemupukan. Dan bahkan kan kita bisa melihat Munarman tahun 2007 zamannya si SBY bahkan berani mengancam. Ya kalau FPI dibubarkan ya Indonesia juga harus dibubarkan. Nah SBY nggak berani bertindak lebih lanjut karena ya memang itu Anwar Abbas Pak. Enggak, lain lagi Pak. Oh iya, itu Munamar lagi ya zaman SBY ya. Ya, pernah ada Pak. Ada. Jadi ini sama identik dengan Anwar Abbas baru-baru ini yang menyatakan kalau MUI dibubarkan, maka Indonesia juga akan bubar. Jadi dengan statement-statement seperti itu, mereka itu memang identik untuk mengancam Indonesia. Dan kenapa seperti itu? Karena ada backing di belakangnya, Pak. Jadi kita minta supaya Jokowi dan para penegak hukum itu harus berani untuk menindak. Jadi kalau kita membiarkan begitu saja, ya itu memang rakyat akan berontak. Karena di Indonesia memang sudah waktunya untuk lenyapkan semua itu produk-produk hukum yang diberlakukan karena mayoritas. Itu harus digunting, gurita yang sudah melilit kemana-mana harus dibubarkan, termasuk mereka pentolan-pentolan di atasnya karena mereka punya uang untuk menggerakkan itu. Nah sekarang kan ya banyak gerakan-gerakan yang lebih menjurus kepada 2024. Yang saya sendiri perkirakan kalau negara kita, pemerintah tidak tegas, ya Indonesia bisa rusak nanti karena apapun mereka akan perjuangkan Anies dan kelompok-kelompok khilafah untuk memegang kekuasaan. Jadi ya kita harus juga berani di sini secara militan karena Indonesia itu tidak berdasarkan peraturan agama. Ini dibuat-buat oleh para kadrun ini, tapi mereka di backup. Karena FPI juga kan kita bisa melihatnya, mereka terbentuk dengan adanya sebenarnya kelemahan Soeharto pada waktu itu. Di mana Soeharto terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada Habibie. Habibie membentuk ISMI. Dan itulah yang dipakai oleh kelompok-kelompok oportunis Islam dari para pemberontak ini untuk membentuk suatu milisi. Sebenarnya pada waktu itu kan ya FPI ini merupakan milisi yang juga di belakangnya dalam pembentukan itu ada Wiranto dan si Keflan Sen. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang khusus sehingga di kalangan militer itu sendiri memang terbagi. Sehingga kita melihat di zaman reformasi itu banyak sekali militer yang kadrun atau militer hijau. Baju mereka sudah hijau tapi lebih hijau karena mereka memakai kekuatan Islam. Nah itulah yang pelolosan itu 3.000 jihad ke Ambon, zamannya Jajak Suparman sebagai Panglima Siliwangi dan Dai Bakhtiar sebagai Kapolda di Surabaya pada waktu itu. Jadi inilah
negara kita yang diatur oleh semua yang memakai produk agama, karena tidak ada kekuatan lain mereka, karena merasa banyak orang-orang dibodohi, yang kalau sudah bilang agama apapun, si Ahok tanpa ada alasan untuk apa keberhasilannya, mereka tidak peduli. Pokoknya sudah dibutakan. Makanya kebanyakan mereka itu harus memegang salah satu lembaga kekuatan yang nuansanya agama. Ya seperti Yusuf Kala, kan ketua masjid. Si Anwar Abbas dan Ma'ruf, ketua umum daripada MUI. Jadi ini harus yang diberantas. Jadi kita harus minta kepada Jokowi dan semua aparat harus tegas di dalam memberlakukan hukum. Kalau tidak, rakyat ada pilihan. Karena Indonesia ini adalah negara berdaulat yang dijamin demokrasinya dengan undang-undang yang pas, yaitu Pancasila. Kalau itu diselewengkan, ya semua orang punya hak untuk memilah dan memilih. Jadi saya kira dalam hal ini, bangsa si Bahar Smith itu transgender. Saya kira dia transgender, Pak, karena dari rambutnya itu kok dia nggak dipotong waktu di penjara. Jadi mungkin juga ada yang mempergunakan dia sebagai Pakai lipstick juga kan, Bahar Smith kan? Iyalah. Kok masa itu kan Habib lipstick kan namanya kan? Ya, dia Habib dah. Saya kira dia itu Habib dari condet itu, Pak. Dan itu ketidaktegasan daripada pemerintah. Yang kan ada peraturannya. Kalau masuk penjara itu ya ada etikanya, harus digundul. Dia satu-satunya itu. Jadi saya pikir ya, karena dia perempuan mungkin dibiarkan transgender. Dan dia enak saja untuk menuduh pemerintah yang nggak senang. Karena apa? Mereka semua ada backup. Nah kita juga harus berani untuk melawannya. Backup kita adalah kebenaran, Pak. Karena kebenaran itu selalu akan berhasil di dalam tuntutan. Jadi saya merasa channelnya Pak Paul Sang ini harus kita lebih kuat untuk memperjuangkan. Jadi kita minta Pak Jokowi, janganlah pakai itu undang-undang agama yang selalu takut sama Ma'ruf. Amin, nggak bisa seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau ini semua normal, presiden itu nggak bisa lagi dengan agama. Karena dulu itu semacam ada peraturan tidak tertulis atau gentleman agreement, ya, kalau jadi presiden harus Islam. Nggak ada peraturannya seperti itu. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Apapun orang Cina yang sudah warga negara Indonesia punya hak. Di Amerika aja orang hitam yang boleh dibilang minoritas kok. Karena kita menghormati keberadaan tanpa mengutak-utik mereka dari Afrika, dari Cina. Di sini beberapa kali ya gubernur ya orang Asia. Jadi kita menghargai satu dengan lain. Agama tidak pernah dibicarakan karena kerusakan dunia ini kebanyakan daripada agama, karena masing-masing mempertahankan, jangankan di perbedaan keyakinan, di kalangan Kristen itu sendiri kan kadang-kala kita kalau bukan denominasi A, kita menentang denominasi B. Yang ini semua harus dihilangkan, karena keyakinan kita sebagai orang percaya adalah urusan pribadi, bukan urusan kolektif yang harus ditekankan oleh pemerintah. Pemerintah ini harus lebih cerdas. Dunia ini sudah cutting edge, sudah nggak bisa di digital naratif yang harus ini. Jadi mungkin itu masukan saya, Pak. Terima kasih.